teman-teman Wika. Nah, sekarang aku mau tanya Dokter Amson nih tentang yang fluoresan. Nah, dok, fluoresan itu apa sih nih, dok? Oke, fluorescent test eye ya maksudnya. Fluorescent test eye itu merupakan suatu metode atau cara di mana kita ingin melihat nih ada nggak sih kerusakan pada kornea matanya gitu. Jadi kita menggunakan istilahnya fluorescent test eye gitu. Itu alatnya apa aja, dok? Nah, biasanya kita menggunakan beberapa alat nih bantuannya seperti menggunakan larutan NaCl, kemudian ada fluorescent stripnya juga. Ada fluorescent strip ya? Iya benar. Jadi nanti fluorescent stripnya ini nanti akan diteteskan ke mata menggunakan larutan NaCl gitu. Selain kedua alat ini juga ada alatnya kita menggunakan sinar UV. Sinar UV-nya itu nanti untuk mengetahui adakah nanti perubahan warna nih pada si zat pewarna yang kita berikan pada mata gitu. Si fluoresannya gitu. Benar. Ceknya pas atau apa? Maksudnya dibutuhkannya pas atau apa? Jadi biasanya prosedurnya itu ketika setelah kita tetes matanya menggunakan fluorescent testnya, kemudian dalam kondisi ruangan yang gelap gitu, supaya nanti kelihatan nih cahaya yang berpendarnya seperti apa gitu. Jadi kalau dia positif, biasanya di area kornea matanya itu ada sesuatu yang berpendar gitu kelihatan. Nah itu positif, ada kelukaan. Tapi kalau misalnya dia tidak ada yang berpendar di area kornea matanya, berarti itu negatif. Berarti matanya oke-oke aja nih, nggak ada perlukaan gitu. Jangan lupa dilap lagi. Biasanya nanti setelah penetesan kayak gini, infoin ownernya, Bu, Pak, ini dari hidungnya kemungkinan bakal keluar cairan berwarna yang sama nih, kuning juga. Itu nggak apa-apa ya, nanti dibantu lap aja gitu. Ngecek supaya ada nggak kerusakan bagian matanya tuh, bagian lensa mata. Sudah, biasanya kalau kucing-kucing berantem kayak gitu kita cek nih, kalau ada pendarahan. Kalau nebu nih, dok, kan nebu itu benar-benar bisa menyembuhkan pilek nggak sih? Itu kan sekarang tuh udah masuk musim hujan nih, kan pasti nih kucing-kucing kayak rawan lah sakit pilek gitu. Nah itu cara kerja nebu gimana? Oke, nebu itu sebenarnya beberapa treatment tambahan sih ya selain dari obat-obatan yang diberikan dokter. Jadi sebenarnya fungsi nebu itu sendiri itu dia adalah untuk melembabkan si saluran pernafasannya. Kemudian nebu itu juga dia fungsinya untuk memasukkan obat-obatan yang diberikan melalui inhalasi langsung gitu. Jadi cara kerjanya sendiri menggunakan alat nebu, kemudian kita menggunakan cairan NaCl juga, kemudian ada obat-obatan berupa antibiotik, bronkodilatator atau dekongestan itu biasanya dimasukin ke dalam. Kemudian nanti cairan itu berupa liquid akan diubah menjadi uap. Uapnya inilah nanti yang akan dihirup sama anabulnya maupun anjing ataupun kucing. Dengan harapan setelah dihirup nanti obat-obatannya akan langsung masuk ke saluran pernafasannya dan bekerja di sana seperti itu. Itu selama berapa lama? Ya, sebenarnya tergantung jumlah cairan yang masuk ya. Semakin sedikit biasanya semakin cepat habisnya. Tapi kalau kita di sini biasanya kurang lebih 10 sampai 15 menit baru selesai nih prosesnya gitu. Dan kemudian ini sebenarnya untuk prosesnya itu tidak harus langsung masuk ke dalam kotak ya. Itu sebenarnya nggak wajib diarahin ke hidung pun boleh ataupun pakai masker juga boleh gitu. Yang penting dia uapnya itu ada yang dihirup oleh si hewan tersebut itu sih. Nah tadi ngomongin masuk ke box nih, kucingnya masuk ke box kan bisa napas nih, dok? Oke, sebenarnya dia pun walaupun masuk ke box itu kan ada lubangnya, jadi ventilasi udara dia tetap masuk sih. Selain itu juga udara atau uap yang kita masukin itu juga ada kandungan oksigennya sama airnya, jadi itu kebutuhan nafasnya sebenarnya oke sih, nggak ada masalah ya. Oke, jadi masih bisa napas ya, dok? Masih bisa nafas aman dan hanya 10 sampai 15 menit saja, jadi tenang saja ya. Jadi aman ya. Iya. Nah itu treatment yang nebunya itu kayak ada beberapa minggu sekali kah atau berapa? Biasanya sih di awal-awal kita sarankan minimal 3 kali sih. Pertama sampai hari ketiga terus menerus gitu. Nanti setelah itu kalau memang mau lanjut nebu lagi boleh, tapi obat-obatannya di stop. Jadi hanya larutan NaCl-nya saja. Jadi jangan terlalu lama juga untuk menggunakan obat-obatan yang langsung menuju ke inhalasinya gitu. Jadi ada batas waktunya sih dia. Nggak boleh setiap hari banget gitu ya. Oke, terima kasih dok untuk penjelasannya, cukup informatif ya dok. Tadi kan ada 2 pelayanan tuh Dewi, ada fluoresan sama nebu. Nah selain 2 pelayanan itu ada apa lagi sih, dok? Sebenarnya sih kita ada banyak ya pelayanannya. Salah satunya adalah yaitu Oke. Jadi jawabnya di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, sama di share ya.